Anda seoptimistis apa kalau masalah regulasi ini bisa mampu diselesaikan dalam waktu beberapa minggu ke depan lagi sebelum masa jabatan berakhir? Sementara saat ini saja banyak PR antara Pak Bahlil dan juga Komisi 7. Ya, dengan berangkat dengan satu kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah, kami dunia usaha, kami berharap ini bisa tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Karena pelaku usaha ini menunggu kepastian daripada beberapa rancangan regulasi yang nantinya tentunya menjadi ketentuan bagi pastinya dunia usaha. Seperti itu, Mbak. Baik, dan seperti apa ini akan sangat mempengaruhi stabilitas dan juga keberlanjutan kebijakan ekonomi yang mungkin diharapkan oleh pengusaha selama ini, apalagi dengan waktu yang sangat singkat? Kalau saya melihat sebenarnya reshuffle ini tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak terhadap hal-hal yang seperti yang dipertanyakan. Karena kami yakin seperti Pak Bahlil, Pak Rosan, yang saya lihat dan menteri-menteri yang lain, Pak Suratman, ini mereka kan sebenarnya sudah punya kebiasaan di mana selama ini yang punya latar belakang khususnya Kementerian Hukum ini kan sebelumnya balik di DPR. Tentunya hal-hal yang menyangkut regulasi dan apa saja yang selama ini pelayanan terhadap kepentingan dunia usaha. Sepertinya kami dari dunia usaha bisa melihat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memang ada kekurangan di sana sini. Tapi ini semua dengan kurun waktu yang ada kita berharap pemerintah saat ini dengan sisa waktu bisa menyelesaikan PR-PR-nya. Sehingga ke depannya secara berkelanjutan kalau kami melihat ini dunia usaha khususnya Kadin Indonesia oleh pemerintah kami dimintakan masukan white paper untuk bagaimana pemerintahan ke depan. Nah ini tadi juga saya lagi meninggalkan bahasan di Kadin khususnya di sektor kesehatan. Nah, ada beberapa sektor memang sudah kita bahas terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu. Jadi buat kami sekali lagi mengatakan kami tetap optimis. Apalagi pemerintahan yang baru di reshuffle kemarin saya pikir sangat memahami kebatinan dunia usaha. Pak Bahlil sendiri kan latar belakangnya dunia usaha. Makanya banyak permasalahan yang ada di BKPM, di Kementerian Investasi itu sudah banyak tersesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pak Rosan Ruslani sendiri latar belakang pengusaha juga. Lantas Pak Supratman nanti atas walaupun beliau selaku orang praktisi hukum, latar belakangnya juga dari pengusaha, dari Kadin juga. Nah ini mungkin harapan-harapan dunia usaha dengan adanya reshuffle kabinet yang tinggal menyisakan 2 bulan. Buat kami sebenarnya tetap mendukung dan tetap optimis. Nah saya pikir dengan sisa waktu yang ada kita bagaimana bisa melakukan koordinasi. Tadi dari Pak Edi dari DPR sudah jelas hal-hal tersebut. Nah ini yang kami tunggu. Pelaku usaha tinggal menunggu ini regulasinya. Namun dalam beberapa pembahasannya supaya diketahui dunia usaha itu dilibatkan. Jadi antara legislatif dan dan pemerintah dalam berdiskusi memfinalkan ini pelaku usaha tetap dilibatkan. Nah ini yang kalau kami mau melihat dari sisi pemerintahan yang saat ini. Dan kita berharap pemerintahan ke depan yang dimana nanti sebentar lagi ya kita melihat kami sudah dilibatkan juga Kadin khususnya seluruh pelaku usaha dengan memberikan masukan-masukan. Ini kami lagi ditunggu sampai bulan September ini sudah harus masuk kepada tim yang memang dipersiapkan untuk pemerintahan ke depan mendapat masukan-masukan apa saja buat dunia usaha dari seluruh sektor jasa dan industri yang ada di Indonesia. Baik, kita akan beri lagi ke Pak Edi. Ya Pak Edi, Menteri SDM ini Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif begitu. Anda melihat tantangannya sebesar apa untuk berkoordinasi di waktu yang sempit ini? Apalagi tadi Anda sampaikan ini masih sebenarnya banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Belum lagi tadi Pak Wisnu juga menyampaikan sebenarnya masih ada yang dituntut oleh pengusaha begitu untuk bisa lebih lancar lagi menelurkan regulasi dan juga minta dilibatkan lebih jauh.
Ya, saya kira kita bisa manfaatkan, kita bisa maksimalkan sisa waktu 6 minggu ini untuk bisa menyelesaikan tadi PR-PR yang saya sebutkan. Apalagi selama ini kan kita bekerja sama secara sehari-hari dengan para dirjen, dengan para direktur, ya, untuk menyelesaikan PR-PR yang sedang kita rancang ini. Dengan menteri kan memberikan arah, memberikan koordinasi dan strategi. Jadi sifatnya lebih big picture kalau menteri. Sementara kalau dengan tim yang sehari-hari menjadi mitra kerja kami sudah bekerja berjalan lancar dan tidak ada perubahan akibat adanya serah terima dari Pak Bahlil, dari Pak Arifin kepada Pak Bahlil. Jadi saya kira kedepannya ini akan smooth saja. Hanya masalah kita perlu samakan persepsi kita untuk mencapai target itu dengan Pak Bahlil. Kalau itu sudah kita bisa samakan, saya kira kita bisa langsung lari lagi. Tidak ada waktu yang terbuang bagi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas di sisa 6 minggu yang akan datang. Tetapi kalaupun itu tidak tercapai karena satu dan lain halnya, tentu nanti tanggal 1 Oktober kan DPR baru akan dilantik lagi. Dan sejumlah teman-teman yang ada di Komisi 7 terpilih kembali, termasuk saya, alhamdulillah, itu akan bertekad untuk tetap melanjutkan di Komisi 7 dan menyelesaikan PR-PR yang masih belum selesai. Jadi saya kira dari segi keberlanjutan itu masih akan bisa berjalan ke depannya. Tentu dengan adanya Pak Bahlil ada semangat baru bahwa kita bisa mempercepat beberapa inisiatif terutama di sektor energi terbarukan yang selama ini kami rasa masih belum bisa mencapai optimalisasinya karena progres pertumbuhan energi terbarukan itu relatif masih lambat. Tapi dari aspek ini saya lihat tidak akan ada gejolak, tidak akan ada hambatan, yang justru kita menjadi lebih bersemangat karena adanya tokoh muda yang ikut kemudian bersama-sama kami dalam menyelesaikan tugas-tugas penting dan besar ke depannya.